adik-adik, mari kita beribadah kepada Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa kalau saya ingat cinta Tuhan, saya tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Adik-adik, Cici Reni juga mau mengingatkan, hari Minggu kita akan sama-sama beribadah bersama Koko, Dede, Cici. Harap kita semua mempersiapkan diri, berpakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan kita akan bertemu di Zoom hari Minggu pukul 1 siang. Ya, satu pujian lagi yang mau kita nyanyikan bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, Dia akan mengubah kita dengan buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami mau dipimpin oleh-Mu setiap hari. Kami mau mempunyai buah Roh yang ada tinggal di dalam hidup kami, supaya orang-orang yang melihat kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, sehingga kami boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, supaya kami boleh mengetahui apa yang Tuhan mau sampaikan, supaya kami juga boleh mengerti apa maksud dan tujuan dari firman tersebut kepada kami. Kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami, supaya kami boleh mendengarkan, boleh mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 25 ayat 13 sampai ayat 27. Kisah Para Rasul 25 ayat 13 sampai 27. Semua buka Alkitabnya. Kita baca ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernik ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita harus tahu dulu siapa sih Raja Agripa dan Bernik ini? Buat apa mereka datang mengunjungi Festus? Siapa sih Festus ini? Nah, Festus ini adalah seorang gubernur baru di Yudea. Ia menggantikan gubernur sebelumnya yang namanya Gubernur Felix. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 24 ayat 27. Kisah Para Rasul 24 ayat 27. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Nah, waktu itu sebelum Festus menjadi gubernur, waktu itu adalah Felix yang menjadi gubernur. Nah, sebelum Felix mundur dari jabatannya, Felix tetap memenjarakan Paulus karena dia pikir
Orang-orang Yahudi ini sangat membenci Paulus, maka Festus memenjarakannya dan akhirnya jabatannya pun diganti dengan Festus. Maka mau tidak mau Festus pun harus mengurus pengadilannya Paulus. Lalu kemudian siapa Raja Agripa ini? Raja Agripa ini adalah raja daerah Syria dan sebagian daerah Galilea. Nah, kalau adik-adik lihat dalam sejarah, Raja Agripa kedua ini merupakan cicit daripada Herodes Agung atau cucu daripada Herodes Antipas. Siapa Herodes Agung ini? Coba kita sama-sama buka di Matius 2. Coba kita buka Matius 2. Apa judulnya di situ? Orang-orang Majus dari timur. Kalau kita ingat-ingat kembali bagaimana kisah orang-orang Majus yang datang ke Yerusalem. Mereka datang ke kerajaannya Herodes Agung ini. Mereka bertanya, di manakah dia, raja yang baru dilahirkan itu? Nah, ketika Herodes Agung mendengarnya, Herodes Agung langsung marah. Ia menjadi ketakutan. Karena apa? Karena ia takut akan kekuasaannya terancam. Ia takut kekuasaannya dirampas oleh bayi yang baru lahir itu. Ia seorang raja takut kepada seorang anak bayi. Karena ia begitu mencintai kekuasaannya. Sehingga lanjut lagi, Herodes ini menyuruh orang-orang Majus itu pergi dan melihat bayi Yesus. Maksud hati Herodes ini adalah untuk menyingkirkan bayi itu, untuk membunuh bayi itu. Tetapi Tuhan memiliki kuasa, Tuhan menghalaukan rencana jahat Herodes. Tuhan bilang kepada orang-orang Majus untuk tidak kembali lagi kepada Raja Herodes. Lalu juga Tuhan bilang kepada Yusuf untuk membawa Yusuf dan Maria dan bayi Yesus itu pergi ke Mesir. Nah, karena Herodes Agung marah, ia memerintahkan untuk membunuh bayi di bawah 2 tahun waktu itu di daerah Bethlehem. Ia membunuh begitu banyak bayi yang tidak bersalah. Bagaimana kekejaman mereka, kekejaman Raja Herodes ini karena ketakutan akan kuasanya diambil. Kemudian lanjut lagi, Herodes Agung ini digantikan oleh Herodes Antipas, anaknya sendiri. Coba kita buka di Markus 6. Markus 6 ayat 14. Apa judulnya di situ? Markus 6 ayat 14, Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, siapa yang membunuh Yohanes Pembaptis ini? Yang membunuh Yohanes Pembaptis ini adalah Raja Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Waktu itu Yohanes Pembaptis datang kepada Antipas. Ia menegur kesalahan Antipas. Katanya, kamu ini melakukan sebuah kesalahan. Kamu mengambil istri dari saudara kamu sendiri. Tetapi Antipas tidak suka. Antipas langsung memenjarakan Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian istrinya Herodes Antipas ini meminta kepada Antipas lewat anaknya untuk dibawakan kepala dari Yohanes Pembaptis. Karena kekejamannya, karena kejahatannya, karena dosa yang mengikat hatinya itu, Herodes Antipas tidak segan-segan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian lanjut lagi, Herodes Antipas ini digantikan oleh anaknya kemudian, namanya Herodes Agripa yang pertama. Siapa ini? Coba kita buka di Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12, apa judulnya di situ? Yakobus mati dan Petrus dilepaskan dari penjara. Coba kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Nah, Herodes Agripa ini tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak suka kepada murid-murid Yesus. Ia tahu bahwa orang-orang Yahudi benci kepada pengikut-pengikut Kristus. Maka ia memutuskan untuk membunuh siapa?
Rasul Yakobus. Dan ketika ia mendapatkan respon yang baik daripada orang-orang Yahudi yang membenci pengikut Kristus, ia tidak berhenti dari membunuh Rasul Yakobus saja. Ia kemudian menangkap Petrus dan memenjarakannya. Nah, kemudian Herodes Agripa yang pertama ini punya anak dan kekuasaannya digantikan oleh Herodes Agripa kedua yang tadi ada di Kisah Para Rasul 25 ayat 13. Nah, berbeda dengan ayahnya, kakeknya, dan kakek buyutnya, Herodes Agripa II ini adalah seorang yang taat kepada agama Yahudi. Ia adalah seorang yang percaya kepada Allah. Ia mengerti dan mempelajari agama Yahudi. Kemudian, selain Raja Agripa di situ, Raja Agripa pergi dengan siapa? Ya, dengan Bernik. Siapa Bernik ini? Bernik ini adalah saudara perempuan dari Raja Agripa yang kedua dan anak dari Raja Agripa yang pertama. Loh, ngapain saudaranya ikut-ikut dengan si Raja Agripa? Untuk apa dia ikut? Emang apa pentingnya? Beberapa sejarawan mencatat bahwa tadinya Bernik ini menikah dengan pamannya sendiri. Tetapi akhirnya pamannya mati. Dan akhirnya Bernik pun dekat dengan Raja Agripa. Dan saking dekatnya mereka akhirnya menikah. Raja Agripa yang percaya kepada agama Yahudi, Raja Agripa yang mengetahui bagaimana Allah orang Israel, ternyata kehidupannya pun tidak lebih baik daripada ayahnya dan kakeknya. Bagaimana kerusakan moral, kerusakan rohaninya, dan yang terus-menerus mengikat keturunan-keturunannya karena apa? Karena dosa. Ia bahkan menikah dengan saudaranya sendiri. Coba kita kembali melihat raja-raja yang tadi. Nah, raja-raja ini, bukan hanya raja-raja ini yang rusak moralnya dan rohaninya, tapi Cici mau memberikan contoh daripada tokoh yang tercantum di dalam Alkitab. Bagaimana raja-raja ini merupakan salah satu contoh dari begitu banyak manusia yang rohaninya rusak, moralnya rusak, dan juga terikat akan dosa yang menguasai mereka. Mereka takut kalau kekuasaan mereka dirampas, mereka tidak segan-segan membunuh saudara, bahkan keluarganya sendiri. Untuk apa? Menjaga kekuasaan mereka. Nah, sebelum kita lanjut, supaya adik-adik tidak bingung, kenapa di situ ada gubernur, kenapa ada raja. Nah, coba adik-adik lihat di peta ini. Bagian yang berwarna merah ini waktu itu merupakan daerah kekuasaan Kaisar Romawi. Nah, dari semua bagian yang merah ini, ada bagian yang hijau ini nih, yang Cici tandain bulat hijau, itu merupakan bagian dari kekuasaannya Gubernur Festus. Waktu itu Gubernur Festus menguasai daerah yang Cici lingkari warna hijau ini. Kemudian Raja Agripa ini menguasai daerah yang Cici lingkar berwarna biru. Jadi kekuasaan raja lebih besar daripada kekuasaan gubernur. Nah, tadi di ayat 13 dikatakan Agripa dan Bernik ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Buat apa seorang raja yang kekuasaannya lebih besar mengunjungi seorang gubernur yang kekuasaannya lebih kecil? Waktu itu biasanya kalau ada seseorang yang naik jabatan atau baru memerintah, raja menyuruh bawahannya untuk datang ke tempat itu dan memberi selamat. Tetapi karena Festus yang baru naik menjadi gubernur adalah sahabat dari Raja Agripa sendiri, maka Raja Agripa mengunjungi Festus untuk memberikan selamat. Nah, selain karena ingin memberikan selamat, Raja Agripa juga mau menarik hati Festus supaya Raja Agripa ini punya pendukung dalam kekuasaannya. Oke, kita lanjut ke ayat 14. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Nah, Festus yang baru menjabat menjadi gubernur dari Yudea, ia merasa dirinya kurang baik, kurang pantas untuk menangani permasalahan agama Yahudi, karena dia bukan seorang Yahudi. Maka ia meminta Raja Agripa mengenai pendapatnya akan masalah tersebut, karena ia tahu bahwa Raja Agripa lebih paham, karena Raja Agripa ini adalah seorang
yang percaya kepada agama Yahudi. Kita lanjut, apa yang dikatakan Festus kepada Raja Agripa? Coba kita baca di ayat ke-15. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Ayat 16, aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Nah, siapa yang membawa Paulus kepada Festus ini? Imam-imam dan tua-tua orang Yahudi. Festus melihat bagaimana kehidupan agama dari orang-orang Yahudi ini yang kelihatannya begitu saleh, begitu baik, begitu benar. Makanya ketika mereka membawa Paulus untuk langsung dijatuhkan hukuman, Festus berpikir bahwa mungkin si Paulus ini adalah seorang pemberontak, seorang yang begitu jahat, seorang yang melakukan dosa yang begitu parah. Maka mereka langsung buru-buru meminta si Paulus ini dihukum. Tetapi waktu itu di hukum Romawi tidak boleh seperti itu. Waktu itu hukum Romawi mewajibkan bagaimana orang yang dituduh melakukan kesalahan harus membela dirinya di depan orang yang menuduhnya. Dan juga Festus bukanlah orang yang bodoh. Maka Festus tidak mau langsung asal-asal mengambil keputusan. Festus akhirnya memutuskan untuk mendengar dulu pembelaan dari Paulus. Lanjut lagi ke ayat 17. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tadinya Festus berpikir bahwa Paulus yang diserahkan oleh orang-orang Yahudi ini adalah seorang yang begitu jahat, tetapi ternyata ekspektasi pemikiran dari Festus itu langsung jatuh. Lah ternyata cuman karena perdebatan, cuman karena perbedaan paham, perbedaan pendapat. Ternyata Paulus ini bukan orang yang jahat. Lanjut lagi ke ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Sebenarnya apa sih yang dibawa Paulus kepada orang-orang Yahudi sampai orang-orang Yahudi begitu mendorong Paulus untuk dihukum? Apakah Paulus memberitakan kejahatan? Apakah Paulus memberitakan suatu berita yang bohong? Paulus hanya memberitakan apa? Memberitakan kepada orang-orang Yahudi. Paulus hanya ingin bahwa supaya orang-orang Yahudi sadar bahwa Mesias yang dari zaman dulu dijanjikan kepada mereka itu sudah datang. Mesias yang mereka tunggu-tunggu ini sudah di depan mata mereka. Paulus hanya ingin mereka tahu dan percaya bahwa Mesias tersebut sudah datang, bahkan sudah mereka bunuh. Tetapi Mesias tersebut tidak hanya mati begitu saja. Kemudian 3 hari setelah kematiannya ia bangkit dan naik ke surga. Paulus mau bahwa supaya orang-orang Yahudi percaya, supaya orang-orang Yahudi tidak sesat, supaya penantiannya, supaya yang ia tunggu-tunggu itu tidak sia-sia. Paulus hanya ingin supaya orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lainnya. Tetapi bagaimana kerusakan daripada hati mereka, bagaimana hati mereka yang terikat akan dosa, yang merasa diri mereka yang paling benar, yang merasa sombong bahwa saya ini benar dan kalian para pengikut Kristus itu adalah pembawa ajaran-ajaran palsu. Nah, bagaimana dosa yang mengikat mereka terus-menerus menekan mereka sehingga mereka tidak mau percaya dan bahkan
membenci serta menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Lanjut lagi ayat ke-21. Tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Nah, Festus akhirnya memutuskan untuk tunggu dulu ya Paulus, kamu dipenjara dulu. Aku pikirin dulu alasan apa yang harus aku bawa kepada kaisar. Kenapa aku bawa kamu kepada kaisar? Nah, akhirnya Festus pun menanyakan pendapat Agripa. Kira-kira Raja Agripa mau tidak ya? Coba kita lanjut ke ayat 22. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Raja Agripa menyetujui karena Raja Agripa penasaran. Sebenarnya apa sih yang Paulus ceritakan? Sebenarnya apa sih yang Paulus lakukan sehingga orang-orang Yahudi begitu membenci Paulus? Lanjut lagi ke ayat 23. Keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernik dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Nah, keesokan harinya Festus pun langsung buru-buru melakukan sidang lagi. Festus memanggil orang-orang yang menuduh Paulus, agar Agripa juga bisa langsung mendengar dan membantu Festus menulis alasan kepada kaisar. Lanjut lagi ayat 24 sampai 27. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku sambil berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat suatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Festus sadar bahwa Paulus betul-betul tidak melakukan kesalahan. Makanya Festus tidak bisa langsung menjatuhkan hukuman kepada Paulus. Sehingga Festus pun harus mencari alasan mengapa Paulus harus dikirim ke kaisar. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Coba kita kembali lagi melihat raja-raja yang tadi. Nah, bagaimana kekejaman mereka, kejahatan mereka, kerusakan moral mereka dari raja-raja ini. Bukan hanya raja-raja ini, begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang begitu merasa dirinya benar. Nah, bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi kita juga. Kita dengan mereka ini sama-sama manusia yang berdosa. Kita ini juga bisa saja melakukan kejahatan seperti raja-raja tersebut. Kita juga bisa saja sombong seperti orang-orang Yahudi tersebut yang menolak kebenaran. Maka dari itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi Yesus sendiri telah mengatakan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalau aku ini pasti akan ditolak. Coba kita buka di Lukas 9 ayat 22 sampai 23. Lukas 9 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dirinya akan
tolak. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, kalau Yesus saja yang seorang Tuhan datang ke dalam dunia ini ditolak, bagaimana dengan kita murid-muridnya? Bagaimana dengan rasul-rasul tersebut yang memberitakan bahwa Yesuslah Mesias? Tentu saja mereka juga akan ditolak. Lanjut lagi ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa yang mau mengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Itu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh para rasul dan juga Paulus. Bagaimana Paulus menyangkal dirinya? Padahal sebelumnya Paulus adalah seorang yang membenci pengikut Kristus. Ia seorang yang menyiksa pengikut Kristus. Tetapi bagaimana ia menyangkal keinginan hatinya, ia berbalik, ia malah menjadi seorang pelayan. Ia malah disiksa oleh orang-orang yang membenci kebenaran. Lalu kemudian memikul salib. Paulus memikul salibnya dengan memberitakan Injil Kristus. Padahal kalau misalnya dia sudah tahu, dia sudah percaya, ya sudah stop saja. Tetapi tidak. Paulus tidak mengambil zona yang nyaman untuk dia, tetapi Paulus mau memikul salibnya. Paulus mau memberitakan Injil, Paulus mau memberitakan kepada semua orang bahwa Yesuslah Mesias. Dan juga Paulus mengikutnya selama-lamanya, bahkan sampai kematiannya Paulus juga tetap setia mengikut Kristus. Apakah ayat ini hanya berlaku bagi para murid-murid Yesus waktu itu? Atau ayat ini hanya untuk para rasul? Tentu saja tidak. Ayat ini juga berlaku bagi kita. Tuhan Yesus bilang kalau kita ini mau mengikut Yesus, maka kita juga harus menyangkal diri kita. Misalnya, keinginan kita ini terus-menerus melakukan dosa. Mencuri itu enak loh. Kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa kita harus susah-susah. Apakah itu boleh? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus bilang untuk menyangkal diri kita. Kita harus menyangkal keinginan kita dan kita tidak boleh melakukan dosa. Kemudian memikul salib kita. Memikul salib bagaimana? Memberitakan Kristus. Nah, gimana caranya? Kan kita belum bisa cerita-cerita gitu ke orang-orang. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan. Nah, adik-adik harus ingat bahwa semua mata dunia ini tertuju kepada kita. Kalau di dalam diri kita ada Kristus, maka hidup kita pun akan seperti Kristus. Dan orang-orang pun akan melihat bagaimana, oh ini yang namanya pengikut Kristus. Kemudian mengikut dengan setia. Adik-adik juga harus terus-menerus mengingat dan mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur bagaimana Tuhan sendiri yang mau datang ke dalam dunia. Bagaimana kami manusia yang terikat akan dosa, kami manusia yang tidak sanggup melawan dosa tanpa kedatangan-Mu ini. Kami sungguh mengucap syukur bagaimana kasih Tuhan juga memilih kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong kami juga supaya kami boleh menyangkal keinginan kami. Supaya kami juga boleh memikul salib kami dan tetap setia mengikut Kristus sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.